Perkenalkan, nama saya Rafa Junathan dengan NIM 672019-090. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengkonfigurasi web server di Ubuntu 16.04. Pada Ubuntu, di sini kita menggunakan Apache, FTP, SSL, phpMyAdmin, dan juga Snort. Dan juga terakhir ada DNS. Jadi pertama-tama langkah pertama yang bakal kita lakuin itu pastiin dulu kita udah punya Ubuntu. Di sini saya pakai Ubuntu desktop 16.04 versinya. Lalu langkah pertamanya itu kita konfigurasi dulu IP kita menjadi IP statik di Ubuntu kita. Nah, di VM kita, di virtual machine kita, jangan lupa network adapternya diubah jadi bridge network. Jadi dia mengikuti IP host kita. Nah, di sini kita buka terminal, lalu bisa ketikkan komen. Nah, pertama-tama kalian bisa pakai sudo dulu kalau nggak mau ribet nanti apa-apa sudo. Nah, di sini saya ngecek IP Ubuntu saya ini masih random, belum statik. Di sini saya bakal konfigurasi IP-nya menjadi IP statik. Kita bisa konfigurasi dengan mengetikkan komen nano /etc/network/interfaces. Nah, seperti yang tadi sudah saya contohkan di cara mengecek IP di Ubuntu. Nah, di sini kita dibutuhkan nama dari adapter yang kita gunakan. Tadi kan pas kita if config kita udah melihat nama network adapter kita yaitu ENS33. Nah, di sini kita tinggal ngikutin aja yang atas. Jadi kita ganti jadi auto ENS33, lalu ifast ENS33 init static. Di sini kita bisa isi IP-nya, IP yang kita mau. Jadi kita ngisi IP static, lalu netmask, dan juga gateway, dan juga DNS router. Nah, untuk ngecek DNS router, caranya itu kalian bisa ngecek di CMD Windows atau di host kalian. Kalau saya pakai Windows, bisa mengetikkan komen di CMD itu ipconfig/all. Nah, di situ nanti kita bisa lihat IP kita sama DNS router kita. Nah, di sini DNS router saya itu 192.168.100.1. Itu sama kayak gateway. Nah, di sini habis kita tahu DNS kita dan gateway kita tinggal pindahin ke Ubuntu kita. Isi IP kita dulu, pertama saya menggunakan 190, lalu netmasknya 255.255.255.0, lalu gateway kita sama seperti DNS dan juga DNS kita. Lalu kita bisa save
lalu exit. Selanjutnya kita bisa restart networking. Kalau kalau misalnya nanti kita udah restart tapi IP-nya belum ganti, kita bisa menggunakan reboot. Kita bakal nge-reboot Ubuntu kita kalau nggak keganti IP-nya. Nah seperti ini kan nggak keganti, kita tinggal reboot aja. Nah, setelah sudah selesai kita reboot, kita bisa login kembali. Pertama-tama di sini saya bakal setting dulu displaynya biar nggak kecilan. Soalnya ini agak kecilan. Oke, selanjutnya kita bakal ngecek dulu IP kita apakah udah berubah belum. Bisa mengikuti komenan tadi if config. Nah di sini kan IP saya sudah berubah jadi 190. Berarti konfigurasi IP static kita udah benar. Saya sudah dulu untuk mengaktifkan super user. Nah langkah selanjutnya itu saya bakal install dulu sebelum kita install kita bakal update dulu biar file-filenya itu yang diperlukan itu nggak ada yang kurang, jadi kita update dulu. Habis itu kita kalau udah kita update, sekarang saya bakal install Apache. Sini yes aja. Sudah selesai. Selanjutnya di sini kan ada terjadi failed to fetch. Di sini ada beberapa error gitu ya pas kita install Apache. Nah di sini kita bisa menggunakan komen apt get update atau apt strip fix missing. Habis itu kita lihat apakah fix missing kita atau update kita itu berhasil, biar install Apache-nya berhasil apa enggak. Nah seperti di sini kelihatannya kan bisa, nggak ada error apa-apa lagi, berarti udah bisa. Nanti kita bakal ngecek di web browser di Ubuntu.
di sini kita bisa mengetikkan IP kita. Nah, di sini kan udah muncul tampilan dari Apache default page. Ini tampilan awal atau dasarnya dari Apache. Ini tuh letak filenya itu ada di folder atau directory var www.html. Nama filenya ini adalah index.html. Nah, itu yang bakal kita ganti. Nah, selanjutnya itu nah, untuk mengganti file index.html tadi kan kita membutuhkan sebuah file HTML baru. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah template. Nah, di sini saya bakal menginstall FTP dulu untuk mengirimkan file dari Windows ke Ubuntu saya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan command apt min-get install pro ftpd. Sini ya saja, tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, yang ini pada pilihan ini pilih yang standalone, lalu oke. Nah, setelah selesai kita install, kita bisa mengecek di browser dengan mengetikkan ftp _2 garis miring lalu IP kita. Nah, di sini kan kita bisa masukkan username sama password. Ini username sama password Ubuntu. Nah, kalau udah terlihat seperti ini berarti proses instalasi FTP sudah selesai. Nah, di sini kita bakal kirim file yang dari Windows ke Ubuntu kita. Nah, di sini saya udah nyiapin sebuah template. Nah, template ini bakal kita pindah ke Ubuntu kita lewat FTP. Nah, kita ke bagian network, lalu isi ftp _2 garis miring lalu IP-nya. Nah, di sini ada sedikit error, ternyata ada typo di 192. Nah, di sini kita masukkan juga username sama passwordnya. Nah, setelah tampilannya sudah seperti ini, berarti FTP sudah bisa kita akses. Lalu kita bakal masukin filenya ke folder download. Di sini paste aja tunggu sampai proses copy-nya selesai. Oke, setelah sudah kita close aja, balik ke Ubuntu, lalu kita bisa ngecek. Kalian bisa gunain GUI-nya atau mau pakai command line juga bisa. Di sini kita bisa sudo noctibus buat buka file manager. Nah, di sini ini tutup aja. Kita bisa ke bagian download yang dari folder yang sudah kita copy ke pad mana. Nah, di sini kan ada filenya namanya Moderna template kita. Nah, file ini bakal kita pindahin ke folder var /www/html buat ngegantiin file index.html tadi. Nah, kita bisa pakai command line, yaitu dengan perintah atau command mv. Nah, di sini kita bakal masuk dulu ke directory download buat nge-copy file dari Moderna ini. Nah, di sini kita bisa mv nama filenya yang dituju, lalu path yang kita tuju juga.
setelah sudah selesai, nah di tampilan GUI kita sudah hilang file Modernanya. Nah di sini kita tinggal pindah ke direktori HTML buat lihat apakah proses perpindahan file kita atau folder tadi sudah selesai. Ini kita cd var www/html, lalu kita ls. Nah di sini kan ada dua file, yang satu index.html itu adalah file dasar atau file awal dari Apache yang bakal kita ganti, dan ada folder Moderna. Nah di sini kita masuk dulu ke direktori atau ke folder Moderna. Terus di sini kan ada file-filenya nih, namanya index.html. Ini yang bakal kita ganti. Nah di sini kita bisa mengetikkan perintah mv bintang lalu path-nya atau kemana yang kita tuju, folder mana yang kita tuju. Nah kita bisa ls. Di sini udah nggak ada isinya. Ini kita keluar dari folder Moderna, kita ls. Nah di sini kan foldernya file-filenya yang di dalam folder Moderna sudah keluar semua. Lalu selanjutnya itu kita bakal delete folder Moderna tadi itu dengan perintah rm min r besar lalu Moderna, nama folder. Oke, kita ls lagi, udah nggak ada. Kita bakal ngecek tampilan dari Apache kita. Nah, template tadi sudah terpasang di IP kita. Seperti ini tampilannya untuk template-nya. Oke, kita minimize saja. Nah selanjutnya kita bakal install untuk DNS kita atau domain name server. Di sini kita bisa menggunakan perintah apt-min get install bind 9. Di sini yes saja sampai tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai kita bisa konfigurasi bind 9 kita. Nah pertama-tama kita lihat dulu ke folder bind. Di sini kita bisa cd /etc/bind. Nanti kita ls. Di sana ada file yang namanya itu name.conf.default min zones. Nah itu yang bakal kita konfigurasi awal. Nah ini kita mengetikkan perintah nano name.conf.default strip zones. Di sini kita bakal ngisi nama domain kita
tinggal ikutin aja di bagian yang zone localhost ini sama zone 127 IN minr ADDR ini, kita tinggal ganti pakai nama domain kita sama IP kita. Nah di sini kita bisa tulis zone petik 2. Nah di sini kan kita di matkul kamar jaringan, jadi saya bikin kamjar.com nama domainnya, lalu kurung awal, lalu ketikkan type master titik koma, lalu path yang bakal kita tuju buat ngebaca file buat domain kita. Nah file domain kita itu nanti bakal kita copy dari file db.local sama db127. Di sini kita ketikkan dulu path-nya. Nah untuk bagian IP ini karena dia reverse datanya reverse, jadi kita bakal ngisi IP kita terbalik. Nah tadi kan IP saya kan belakangnya 90, nah kita isinya sampai 100-nya aja tapi dibalik, jadi 100 dulu 168.192. Setelah selesai kita bisa langsung save lalu exit. Nah di sini kita bakal nge-copy file yang namanya db.local sama db.127. Itu namanya bakal kita filenya bakal kita copy ke nama yang baru yang tadi path-nya sudah kita buat kan, tadi namanya db.kamjar sama db.192. Nah itu kita copy file dari db.local jadi db.kamjar. Satu lagi db127 jadi db192. Nah di sini kita bakal konfigurasi file db.kamjar sama db192. Kita bisa nano db.kamjar. Nah di sini kita bakal konfigurasi setiap kata localhost ini kita bisa ganti dengan nama domain kita, dan yang IP kita bisa ganti dengan IP kita yang sudah kita buat tadi. Di sini pastikan teman-teman mengisinya dengan benar, karena pengaruh titik saja bisa berpengaruh terhadap konfigurasi. Jadi pastikan nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Setelah itu save lalu exit. Lalu kita bakal edit yang db192 sama seperti yang db.kamjar. Di sini setiap localhost kita ubah jadi nama domain kita.
di sini kita bakal mengisi pada bagian IP terakhir kita saja, yaitu 90. Lalu kita save, lalu exit. Nah, terakhir kita bakal mundur satu folder, ketikkan cd titik titik, lalu kita konfigurasi file yang namanya resolve.conf. Nah, di sini kita bakal masukin IP kita untuk DNS kita sama IP DNS router kita. Setelah itu kita save, lalu exit. Nah, habis itu kita bisa service kita, service band 9 nya. Setelah itu kita bisa mengecek dengan NSLookup lalu IP kita. Nah, di sini proses konfigurasi berarti sudah benar, nggak ada yang kelewat atau salah. Nah, kita bisa langsung ngecek di browser. Kita bisa ganti jadi nama domain kita, yaitu kamjar.com. Seperti ini tampilannya, sama seperti yang pakai aksesnya pakai IP. Nah, setelah itu kita bakal install paket untuk PHP MyAdmin kita atau server kita, web server kita. Database itu kita bisa mengetikkan perintah apt min-get install php lib apache 2 min-mod min php, lalu php min mcrypt, lalu php min mysql. Di sini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau misalnya nanti proses instalasinya ada error-error seperti pada tahap pertama tadi pas kita install Apache, kalian bisa pakai komen yang tadi, apt min-get update min fix min mixing. Nah, itu mungkin bisa membantu kalau ada data-data yang error seperti yang terjadi ke saya nanti. Di sini habis kita install PHP, lalu kita install MySQL servernya. Ya, yes aja sampai proses selesai.
Nah, setelah proses instalasi selesai, kita diharuskan untuk mengisi password untuk user root. Nah, di sini kalian bisa isi sesuai keinginan kalian. Pastiin aja passwordnya yang gampang. Lalu kita oke. Setelah itu kita bakal install phpMyAdmin yang bakal kita sambungin ke Apache. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita bakal pilih pada bagian ini yaitu Apache 2. Nah, kita bisa menggunakan spasi untuk memilih, lalu tab untuk oke. Nah, di sini kita bisa yes aja, lalu isi password untuk phpMyAdmin. Lalu tab oke. Nah, ini isi lagi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di browser kita. Kita bisa mengetikkan IP kita, lalu /phpMyAdmin. Nah, di sini kita bisa masuk dengan user root, lalu password kita tadi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini tampilan phpMyAdmin. Nah, setelah proses dari penginstalan phpMyAdmin sudah selesai, kita bakal konfigurasi SSL kita. Di sini kita bisa mengetikkan perintah a2nmod SSL.
Lalu di sini kita diharuskan untuk merestart service Apache 2. Nah, kita ikuti saja. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan perintah dari SSL ini. Ini perintah untuk membuat sebuah public atau private key, public dan private key, karena kita menggunakan enkripsi RSA. Nah, di sini expire date dari SSL kita itu yaitu 1 tahun atau 365 hari. Nah, di sini kita bisa ikutin aja komennya seperti yang saya sudah tuliskan. Nah, ternyata terjadi error di sini. Ternyata saya kelupaan untuk membuat sebuah folder yang bernama SSL untuk menyimpan private dan public key. Jadi di sini kita bakal mkdir dulu untuk membuat folder di direktori Apache 2 lalu SSL. Nah, di sini kita bisa pindah ke direktori Apache 2, lalu kita bisa lihat ada apa aja di sana. Nah, di sini kan ada folder yang baru kita buat yaitu SSL. Selanjutnya tinggal kita generate key lagi. Nah, di sini kita bisa isi kayak permintaan gitu tentang identitas. Nanti kita bisa isi sesuai yang kita mau. Nah, setelah kita udah mengisi identitas, kita bisa lihat ke folder SSL. Nah, ini adalah dua file, yaitu public
public key dan private key yang disimpan di folder SSL yang tadi sudah kita buat menggunakan komen yang tadi. Nah, selanjutnya kita bakal mengaktifkan SSL-nya. Kalau misalnya nggak terjadi error, ini bakal berjalan mulus. Tapi kalau misalnya nanti ada error, Apache kita nggak bisa di restart. Jadi nanti kita kalau misalnya ada error, pastiin dulu file public sama private key-nya sudah tersimpan benar di folder SSL. Nah, saya kelupaan, ternyata kita butuh konfigurasi satu file lagi, yaitu di min etc/apache/sites itu kurang es sites min available /default min ssl.conf. Nah, di sini kita bakal konfigurasi nama domain kita, server name, tadi kamjar.com, lalu masukkan portnya yaitu 443. Nah, setelah itu kita cari tulisan search engine on, SSL engine on. Nah, di sini kita bisa mengetikkan SSL certificate file, lalu path kita. Path tadi file yang sudah kita buat key-nya, public sama private key. Ini kita masukkan di sini, path filenya di mana. Nah, setelah selesai kita bisa save, lalu exit. Nah, habis itu kita tinggal aktifin SSL kita dengan mengetikkan a2n site default min SSL. Ini untuk mengaktifkan SSL kita. Nah, di sini kita diharuskan untuk mereload service dari Apache 2. Kalau nggak ada error, ini lancar-lancar aja. Nah, di sini kita bisa lihat status dari Apache kita, apakah sudah running atau belum. Nah, di sini kan udah terlihat udah aktif dan running. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, tinggal kita praktekin aja di browser. Kita bisa mengetikkan https:// garis miring lalu IP-nya, atau bisa menggunakan juga domain. Nah, di sini kan ada warning potential security risk ahead. Nah, ini kita accept aja.
tanda bahwa SSL kita sudah berjalan atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat more information. Nah, di sini ada sertifikat, yaitu berarti SSL kita sudah berjalan. Nah, ada algoritmanya atau enkripsi yang kita gunakan yaitu RSA. Di sini kita bakal akses menggunakan domain. Ternyata bisa juga. Oke, sama. Oke. Selanjutnya kita bakal install yang namanya snort. Itu gunanya untuk memberikan deteksi apabila kita sedang diserang atau enggak. Jadi itu bisa mendeteksi lewat ICMP, FTP, dan SSH. Nah, di sini kita bisa mengetikkan apt-min get install snort atau snort. Ini yes aja sampai proses instalasi selesai. Nah, di sini kita oke aja. Nah, di sini kan kita ditanyakan untuk interface yang bakal snort itu bakal dengar atau listen, yang bakal dia deteksi gitu. Nah, tadi kan kita pas konfigurasi static IP kan kita udah tahu nama network adapter kita itu apa, yaitu NS33. Jadi kita isi aja NS33. Lalu di sini kita masukkan IP kita sampai yang 100, bagian akhirnya nggak usah. Terus garis miring 24 dan oke. Nah, ini kita oke aja. Ini juga oke aja. Nah, di sini kan terlihat ada error. Di sini errornya itu karena snort kita udah berjalan tapi kita belum konfigurasi. Jadi kita bakal konfigurasi dulu.
Nah, setelah tadi kita mendapatkan error ini, tadi saya sudah menggunakan fix missing, ternyata nggak ada yang kekurangan. Jadi kita bakal aktifin dulu S-Node-nya biar biar servisnya ini ke exit dulu. Nah, baru kita konfigurasi. Ini kita bisa mengetikkan perintah perintah ini untuk konfigurasi S-Node. Kita bisa memasukkan rules untuk mendeteksi ICMP, FTP, dan juga SSH. Nah, pada bagian bawah ini kalian bisa isi rules. Nah, di sini saya bakal nulis rules untuk ICMP, FTP, dan juga SSH. Kalian bisa ngikutin. Nanti pada bagian message itu bisa diisi terserah. Pastikan juga penulisan dari rulesnya ini nggak ada yang salah, karena kalau ada yang salah konfigurasinya nggak bisa jalan.
Nah, setelah dipastikan sudah tidak ada error atau salah pengetikan, nah ini kita bisa validasi lagi atau aktifin lagi S-Node-nya. Lalu kita bisa kalau ini kan kita validasi konfigurasi kita. Nah, ini kita bakal nge-start service S-Node kita dengan mengetikkan S-Node min A console min C, lalu path-nya /etc S-Node lalu S-Node.conf. Nah, kalau konsolnya misalnya udah seperti ini, udah ada paket-paket yang kelihatan terkirim seperti ini, berarti S-Node kita udah jalan. Tinggal kita coba simulasi attacking dari ping, FTP dan juga SSH. Di sini saya bakal menggunakan Kali Linux buat ngeping Ubuntu saya. Nah, sini saya buka terminal dulu. Nah, di sini kita langsung aja ngeping. Kita nggak usah konfigurasi lagi di Kali Linux. Sama pasti juga Kali Linuxnya kita udah di bridge connection. Network adapternya udah bridge biar terhubung. Nah, di sini saya udah ping dari Kali Linux ke Ubuntu. Nah, di sini terlihat ada ICMP alert dari Rafael. Nah, berarti ICMP kita rules ICMP kita udah berhasil. Tinggal kita sekarang ping FTP, menggunakan FTP, terus FTP kita. Nah, di sini kita cek di Ubuntu kita di bagian FTP. Nah, ini merupakan FTP detection. Nah, berarti FTP-nya udah bisa, rules FTP-nya. Nah, sekarang kita bakal SSH, menggunakan SSH. Nah, di sini kan kelihatannya refuse, connection refuse. Connection refuse di sini, tapi kita lihat di Ubuntu ternyata ada yang mencoba akses SSH kita. Nah, di sini kan ada tulisannya ini merupakan SSH detection. Nah, berarti harus untuk ICMP, FTP dan SSH kita udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil, kita tinggal stop aja service dari snort-nya, tinggal Ctrl C aja. Nah, ini kan udah snort-nya udah exit. Nah, sekarang saya bakal kasih lihat akses web server kita dari host. Nah,
Nah, di sini kita bisa masukin IP kita. Nah, di sini kan udah kelihatan template-nya udah bisa. Nah, sekarang kita pakai domain kita. Nah, pertama-tama sebelum saya mencoba record ini kan saya udah akses domain ini, jadi kemungkinan ada cache. Jadi sebelumnya kalau misalnya teman-teman nggak bisa akses domain sama IP-nya Ubuntu buat akses web servernya ini, teman-teman bisa ke bagian setting di internet wifi kalian, atau kalau pakai LAN. Nah, sini kita bisa ubah DNS dari IPv4 kita. Nah, ini kita isi dengan IP Ubuntu kita. Nah, kita close aja. Kemungkinan yang ada di browser Windows saya itu adalah cache dari tahap percobaan sebelumnya, jadi belum benar-benar. Nah, seperti ini kan pas saya pakai Microsoft Edge kan masih ke bawah web server yang lama tahap percobaan. Nah, setelah kita pakein kita setting DNS-nya, nah udah bisa. Nah, setelah itu saya mau mengecek untuk HTTPS-nya apakah bisa atau enggak. Ternyata bisa. Terus untuk ngecek FTP, karena semua web browser, kebanyakan web browser sekarang itu udah nggak support FTP, jadi kita bisa ngeceknya di Internet Explorer. Sini kita buka dulu Internet Explorer. Nah, di sini kita sama kayak di Ubuntu tadi, kita tinggal ketikkan aja FTP _2 garis miring lalu IP-nya. Nah, kalau udah terlihat tampilan seperti ini, berarti FTP kita udah bisa kita akses dari host. Tadi juga HTTPS udah bisa. Nah, di sini saya bakal kasih lihat akses FTP dari Google Chrome nggak bisa. Kalau di Internet Explorer bisa. Nah, ini kayaknya ada Internet Explorer-nya ada yang nyangkut. Ini kita buka tab baru aja. Kita masukin lagi FTP-nya. Di sini kita misalnya mau ke folder var, jadi kita login dulu. Nah, di sini kan ada file-file dari template kita. Di sini bisa terlihat.
Lalu kita bisa masuk ke database kita. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk proses konfigurasinya. Terima kasih.